Mbak Titik, pernah dengar tidak Mbak Titik mengenai pajak progresif? Bukan mengenai tahun pembuatan mobil. Jadi seperti ini, ada aturan mengenai pajak progresif untuk kendaraan bermotor untuk pemiliknya. Jadi pajak progresif itu kan artinya, progresif itu artinya kan meningkat itu ya. Jadi begini, kalau misal saya punya mobil satu, nah dikenai pajak misalnya 10%. Nah, ketika saya beli mobil lagi, yaitu mobil kedua saya, nah pajaknya itu dinaikkan, tidak 10% menjadi 20%. Nah, nanti saya punya mobil lagi ketiga, yang pajaknya dibesarkan lagi menjadi 30% atau 40%. Jadi pajaknya itu semakin bertambah. Nah, itu kenapa kalau misal kita menjual mobil second kita, sebaiknya langsung diganti nama gitu ya. Diganti nama, karena kalau nggak diganti nama, nanti kita punya mobil lagi, maka pajak yang dikenakan ke kita lebih tinggi, ya kan? Pajak yang dikenakan kita berarti pajak mobil kedua kan, tidak pajak mobil pertama. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tips yang saya dapat dari siapa ya, saya lupa. Jadi kalau sekarang jual beli mobil langsung balik nama gitu ya, jangan tidak balik nama. Kalau nggak balik nama, nanti Anda dikenai pajak progresif, artinya Anda harus bayar pajak lebih tinggi. Oke, ngerti ya? Fiscal policy ngerti ya? Saya lanjut ini. Kemudian ini flat rate income tax. Flat artinya apa flat? Saya kok jadi pengen makan roti ya. Ya betul, Mbak Maimunah kira-kira seperti itu. Oke, flat itu artinya tuh datar. Flat, jadi life is never flat. Itu kayak iklannya potato itu ya. Life is never flat. Hidup tuh kan tidak selalu datar. Jadi flat itu artinya datar. Sama. Oke, kalau rate, flat itu artinya memang banyak sih. Bisa artinya apartemen itu juga namanya flat juga. Tapi kalau flat di sini artinya datar. Rate apa? Flat itu apartemen juga bisa. Rate itu tingkat ya. Interest rate, tingkat bunga, rata-rata bunga bolehlah. Rate itu tingkatan, level gitu ya. Kalau income tax itu kan pajak. Income itu tadi apa? Pendapatan, bukan datang ya, WIP salah. Jadi ini kurang lebih jadi pajak pendapatan yang tingkatnya itu datar. Jadi sama gitu ya, tingkat tarifnya itu sama. Oke, jadi kalau diterjemahkan itu a single rate of taxation for all taxpayer, artinya
uh, pajak yang dikenakan, rata-rata pajak yang dikenakan atau tingkat pajak yang dikenakan itu sama untuk semua pembayar pajak. Jadi regardless of the size of their income, tidak tergantung atau tidak memperhatikan besarnya pendapatan dan sumbernya dari mana. Jadi flat rate income tax itu pengertiannya seperti itu. Pajak pendapatan yang sama, dipukul rata, tidak melihat jumlah pendapatan. Selama ini sepertinya Indonesia tidak menganut ini deh. Jadi mereka yang pendapatannya besar itu dikenakan pajak lebih besar dibandingkan mereka yang pendapatannya kecil. Kalau pendapatannya kecil dikenakan pajak yang sama dengan yang pendapatan besar, kan kasihan yang pendapatannya kecil gitu ya. Jadi flat rate income tax ini tidak berlaku di Indonesia. Ya. Mbak, kalau flat itu sama Mbak Happy. Kalau flat itu sama. Kalau di Indonesia itu berbeda-beda. Jadi kan ada tuh, kalau kita lihat pajak penghasilan di PPH, pajak penghasilan itu kan kalau pajaknya per tahun sekian sampai sekian itu pajaknya berapa gitu. Kemudian sekian sampai sekian pajaknya berapa, itu kan beda-beda. Saya lupa jumlahnya. Silahkan dicek, itu ada kok. Nah, kalau di Indonesia tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan flat rate income tax. Enggak, Indonesia tidak menggunakan flat rate income tax. Indonesia menggunakan apa ya, saya tidak tahu istilahnya, tapi tidak menggunakan flat. Indonesia kalau pajaknya penghasilannya kecil ya dikenakan tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan mereka yang penghasilannya besar. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Saya nggak ngerti di negara mana untuk implementasinya. Nanti coba dicek lagi aja. Ya, dicek negara mana yang menggunakan flat rate income tax. Atau coba ngecek di modul ya, kali ada ya. Semoga ada. Tidak ada. Saya tidak tahu negara mana yang menggunakan ini ya, menggunakan flat rate income tax. Oke, nanti dicari Mbak Maimunah ya. Nanti kalau sudah ketemu beritahu saya ya, negara yang menggunakan flat rate income tax. Saya lanjutin ya, gampang kan ini. Kemudian ini sepertinya terakhir nih. Foreign itu apa sih? Foreign itu luar negeri ya, asing, betul. Foreign itu asing. Kalau exchange market itu kan pasar. Exchange itu pertukaran ya. Jadi pasar pertukaran luar negeri. Ya memang foreign exchange market ini terkait dengan ya nama lainnya memang ya, pasar valuta asing. Memang terkait dengan international ya, dengan luar negeri. Makanya ini definisinya foreign exchange market is an international marketplace whose players connected by telephone and computers arrange for the transfer of currencies from one country to another. Kalau di Indonesia, Anda tahu nggak foreign exchange market kita namanya apa? Indonesia juga punya foreign exchange market. Bukan
bukan Western Union. Western Union kan itu yang nganterin uang kan. bukan pasar devisa, lain lagi. Kalau kita ngomong market itu kan ada pasar real dan pasar real dan pasar apa ya, finansial kalau nggak salah. Kalau pasar real itu kan yang pasar yang ini yang kalian beli barang gitu kan, itu pasar real. Ada juga pasar finansial. Pasar finansial tuh contohnya ini foreign exchange market ini. Nah, itu beli sayuran itu termasuk pasar real. Bukan tempat tukar uang, lain lagi ya, bukan tempat. Ini kayak apa, saham gitu ya, terkait dengan penjualan saham. Nah, kalau di Indonesia foreign exchange market kita itu BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, BEI itu termasuk foreign exchange market kita. Kalau nggak salah, selain BEI itu kita juga ada BES, Bursa Efek Surabaya. Dulu BEI itu namanya BEJ itu ya, Bursa Efek Jakarta. Terus kan tahun kapan itu diganti menjadi BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, selain BEI kita juga ada BES, Bursa Saham Indonesia. Terus kalian pernah dengar Wall Street nggak? Kalau Wall Street itu juga itu foreign exchange marketnya itu Amerika, namanya Wall Street. Nah gitu. Hong Kong ada juga apa ya? Hong Kong apa ya namanya ya, saya lupa. Hong Kong juga punya foreign exchange market. Jadi ini tempat jual beli untuk mata uang ya, tempat jual beli mata uang. Bisa apa nggak tahu mbak, baru dengar malahan saya, bis. Nah, itu dalam transaksinya itu menggunakan broker, kemudian menggunakan telepon, menggunakan komputer ya. Oke, ini pengertian in Indonesia, coba saya bacakan. Suatu tempat di mana uang yang telah ditentukan dalam satu mata uang dibeli dan dijual dengan uang yang telah ditentukan dalam mata uang lainnya. Definisi lainnya adalah bertemunya penjual dan pembeli dengan bantuan broker. Ya, jadi di foreign exchange market ini ada broker yang menghubungkan antara penjual dan pembeli itu. Ngerti nggak teman-teman mengenai foreign exchange market? Di pasar lah, pokoknya ini pasar currency, pasar valuta asing.